Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya wanita adalah alat yang digunakan syaitan untuk menggoda. Ya. Kata Nabi SAW, wanita adalah aurat. Kalau keluar, maka diintai oleh syaitan. Jika keluar rumah, maka diintai oleh syaitan. Itu begini maksudnya. Jadi kalau wanita keluar, syaitan begini. Lihat. Tujuannya apa dia intai? Dia ingin memanfaatkan wanita ini. Jadi wanita digunakan untuk alat yang digunakan syaitan untuk menggoda para lelaki. Ya. Demikian juga ini di antara dalil ya. Kemudian wanita sendiri ya memang menarik bagi lelaki. Allah sudah sebutkan tadi dalam Al-Qur'an, zuyyinati hubbus syahwat minan nisa, dihiasi bagi manusia syahwat kepada wanita. Maka lelaki yang normal jika lihat wanita tentu tertarik ya. Tentu tertarik. Apalagi wanita tersebut cantik, kemudian fisiknya bagus, maka akan menggoda wanita, menggoda lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, jadi fisik wanita itu sendiri, kalau kita bahasa ini, strom bagi lelaki ya, pasti kesetrom. Strom bagi lelaki, pasti menarik. Dari sananya, jadi dari sananya, taruhlah syaitan tidak menggoda pun, tidak menjadikan dia alat. Memang secara kodrat lelaki suka dengan wanita. Berikut adalah suara kajian Ustadz Firanda Andirja. Linknya terdapat pada deskripsi. Terima kasih. Fitnah yang diingatkan oleh Nabi SAW, terutama terkhususkan bagi para lelaki, yang dimana fitnah terbesar bagi mereka adalah fitnah wanita. Tidaklah Nabi memberi peringatan hal tersebut kecuali agar menjaga umatnya, agar tidak terjerumus pada hal-hal yang merusak akhlak mereka dan merusak agama mereka. Seperti zina dan yang zina, selingkuh, kemudian khalwat, hubungan gelap dan yang lainnya. Yang ini akhirnya merusak kehidupan rumah tangga mereka dan juga merusak agama mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pembahasan perlu diketahui oleh para wanita agar mereka tidak menjadi alat oleh syaitan dan iblis untuk menjerat para lelaki. Maka fitnah ini perlu diketahui dari dua belah pihak, baik lelaki maupun wanita. Fitnah tersebut yang dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita ya. Kita tahu fitnah banyak, ya, fitnah jabatan, fitnah harta, fitnah popularitas ya. Dan semuanya adalah fitnah ya. Tetapi dari itu semua khusus lelaki yang paling berbahaya adalah fitnah wanita. Karena dengan hubungan yang tidak benar dengan seorang wanita, maka dia terjerumus dalam berbagai macam dosa yang merusak hatinya, menghintamkan hatinya dan menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala dan buat rusak rumah tangganya ya. Dari situ di antara fikih Islam adalah saddud dzari'ah, menutup segala celah-celah yang bisa menimbulkan atau menjatuhkan manusia dalam fitnah. Tapi saya akan sebutkan dalil-dalil tentang bahayanya fitnah wanita ya. Dalil-dalil tentang bahaya fitnah wanita. Kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama dari Al-Qur'an. Al-Qur'an, yang kedua dari hadis. Hadis-hadis cukup banyak ya. Yang kedua adalah hadis-hadis. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalam Al-Qur'an Allah sebutkan dalam surat Al-Imran, ayat 14 ya. 3 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dihiasi bagi manusia kecintaan terhadap beberapa perkara. Kata Allah, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat,
manusia dijadikan bersyahwat kepada beberapa perkara. Disebut syahwat manusia, syahwat kecintaan manusia, kepada yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, an-nisa, wanita, para wanita. Nomor satu. Kemudian setelah itu Allah menyebutkan wal banin, anak-anak. Kemudian Allah menyebut tentang harta yang berlimpah ruah. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantar minadz dzahab, kemudian di antaranya emas, kemudian perak, minadz dzahab wal fiddati wal qanatiril muqantarati min dzahab wal fiddati wal khailil musawwamah, kemudian kuda-kuda pilihan, kemudian binatang-binatang ternak, hewan-hewan ternak, dan kemudian sawah ladang, perkebunan. Ini semua adalah mata'ud dunya, semua adalah keindahan dunia. Perhatikan sini. Yang pertama Allah sebutkan adalah para wanita. Disebutkan karena fitnahnya yang paling dahsyat. Jadi dia merupakan fitnah dahsyat dari dua sisi. Dua sisi. Pertama disebutkan yang pertama kali, fitnah yang pertama disebutkan sebelum yang lain. Kemudian sisi yang kedua, dia fitnah bagi segala golongan, fitnah bagi segala golongan lelaki. Ya, contoh kalau kita bicara misalnya emas perak, ya fitnah, tapi tidak semua orang terfitnah dengan harta. Ada orang biasa-biasa aja ya. Dia harta segitu cukup qanaah. Dia tidak terfitnah. Kuda pilihan saya juga biasa, tidak semua orang tertarik main kuda. Tidak semua orang juga tertarik naik kuda. Binatang ternak tidak semua orang juga mengurus onta, sapi, kambing, tapi ada orang yang senang dengan binatang ternak sehingga kehidupannya dia sibuk untuk ngurus binatang ternak. Dengan perkebunan juga demikian, tidak semua orang sibuk dengan perkebunan, tapi ada yang memang sibuk dengan perkebunan, ngurusin perkebunan. Jadi ada laki-laki yang terfitnah dengan emas perak, laki-laki terfitnah kuda pilihan, ada laki-laki terfitnah dengan binatang ternak, ada laki-laki terfitnah perkebunan, tapi semua laki-laki itu terfitnah dengan wanita. Makanya dari dua sisi ini jelaskan bahwa wanita fitnahnya lebih besar daripada yang lainnya. Adapun dari hadis-hadis Nabi, maka ada beberapa sisi. Beberapa sisi wanita merupakan fitnah. Ya, tentu didukung juga oleh ayat-ayat Al-Quran ya. Tentu dalam Al-Quran juga Allah sebutkan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian keluar menampakkan diri seperti zaman jahiliyah ya, berhias dan yang lain. Tapi kita sisi-sisi tentang fitnah wanita. Di antaranya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya wanita adalah alat yang digunakan syaitan untuk menggoda. Ya. Wanita adalah alat yang digunakan syaitan untuk menggoda. Dalam hadis kata Nabi SAW, innal mar'ata auratun fa idza kharajat istashraha syaitan. Kata Nabi SAW, wanita adalah aurat. Kalau keluar, maka diintai oleh syaitan. Jika keluar rumah, maka diintai oleh syaitan. Istasyrah itu begini maksudnya. Jadi kalau wanita keluar, syaitan begini. Melihat. Tujuannya apa dia intai? Dia ingin memanfaatkan wanita ini untuk untuk menjadi alat menggoda para wanita. Jadi wanita digunakan untuk alat yang digunakan syaitan untuk menggoda para lelaki. Ya. Demikian juga ini diantara dalil ya. Kemudian wanita sendiri ya memang menarik bagi lelaki. Allah sudah sebutkan tadi dalam Al-Quran, zuyyinati hubbus syahwat minan nisa, dihiasi bagi manusia syahwat kepada wanita.
Maka lelaki yang normal jika lihat wanita tentu tertarik ya. Tentu tertarik. Apalagi wanita tersebut cantik, kemudian fisiknya bagus, maka akan menggoda wanita, menggoda lelaki. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, jadi fisik wanita itu sendiri, kalau kita bahasa ini, strom bagi lelaki ya, pasti kesetrum. Strom bagi lelaki, pasti menarik. Dari sananya, jadi dari sananya, taruhlah setan tidak menggoda pun, tidak menjadikan dia alat. Memang secara kodrat lelaki suka dengan wanita. Itu secara kodrat lelaki suka dengan wanita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Innal mar'ata tuqbilu ala surati syaitan wa tudbiru ala surati syaitan. Fa idza absara ahadukum imra'atan falyati ahlahu fa inna dzalika yadfa'u ma fi nafsihi. Kata Rasulullah SAW, wanita itu kalau datang dalam bentuk syaitan, maksudnya bukan tapi digoda oleh syaitan, membuat kita memandang dengan sangat menarik. Kemudian ketika berbalik ke arah membelakangi juga fi surati syaitan, yaitu menjadi bahan untuk syaitan menggoda. Maka jika seorang laki melihat wanita, dia lihat wanita kemudian tergerak hatinya, maka hendaknya dia segera bertemu dengan istrinya, karena itu bisa menghilangkan apa yang bergejolak di hatinya. Bergejolak di hatinya ya. Dan syaitan sudah berjanji dalam Al-Qur'an. Syaitan mengatakan la uzayyinanna lahum fil ardi ya. Jadi syaitan pernah berkata, sumpah syaitan, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an la uzayyinanna lahum fil ardi. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat. Sungguh benar-benar aku akan menghiasi maksiat. Aku menghiasi maksiat. Ini dalam surat La uzayyinanna lahum fil ardi, dalam surat Al-Hijr ayat 39. Ini Quran surat 15 ayat 39. Jadi inilah yang terjadi. Wanita sendiri secara kodratnya, sebagaimana Allah katakan zuyina nasi hubus syahwat, bahwasanya Allah telah mengkodratkan wanita suka dengan lelaki. Ternyata selain itu syaitan juga menggoda, menghiasi. Sehingga dia dari tampak depan pun dihiasi oleh syaitan. Makanya Nabi mengatakan ala surati syaitan, dari tampak depan dalam bentuk syaitan, maksudnya syaitan memanfaatnya untuk menggoda. Kemudian dari belakang pun demikian. Dari belakang pun demikian. Sampai bisa jadi seorang misalnya memiliki seorang istri yang cantik, tetapi ketika dia melihat wanita lain yang haram bagi dia, maka itulah syaitan menggoda sehingga dia lebih tertarik pada yang haram. Lebih tertarik pada yang haram. Makanya dikatakan oleh pepatah kita, rumput tetangga lebih apa? Lebih hijau. Padahal rumput dia lebih bagus, cuma ini sudah biasa, dia ingin rumput yang baru ya. Sehingga dia pun lari kepada rumput tetangga ya. Ini menunjukkan bahwa syaitan benar-benar apa? Menghiasi. Dan ini kenyataan yang terjadi di dunia ini. Wanita lah yang menjadi, apalagi di dunia barat, di dunia Eropa, wanita menjadi sarana untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Jadilah mereka terhina seperti barang dagangan. Mereka yang diekspos, mereka yang dijual, mereka yang diperlihatkan untuk tubuhnya, mereka yang agar bisa disentuh oleh siapa saja. Demikianlah kehinaan wanita di luar sana. Wanita boleh disentuh oleh siapa saja, boleh dilihat oleh siapa saja, ya. Dan begitulah. Sampai kalau kita dengar berita-berita di sana mengerikan ya, sampai ya ada tukang cuci mobil tanpa busana ya. Jangan dibayangkan ya, cuma cerita doang ya. Ngeri ya. Sampai ada orang yang menghidangkan makanan di atas tubuh wanita yang tidak berbusana. Mereka berinovasi syaitan. Sehingga yang jadi korban, jadi bahan ekspos adalah siapa? Wanita. Ya, karena dihiasi, karena memanfaatkan kodrat manusia yang lelaki yang suka dengan wanita. Ya, Allah menjadikan wanita sebagai ujian. Tentunya lelaki juga ujian bagi wanita. Sebagaimana wanita ujian bagi lelaki, lelaki ujian bagi wanita ya. Sebagaimana banyak wanita yang menggoda lelaki dan juga banyak
lelaki yang gombal, akhirnya banyak wanita juga tergoda ya. Maka disinilah kita sadar bahwasanya apa yang dikatakan Nabi itu benar. Kemudian juga dalam hadis ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya. Baik. Hadis ya, sisi yang lain juga Nabi menyebutkan bahwasanya wanita adalah fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel. Pertama pada Bani Israel. Kata Nabi SAW, fattaqud dunya wattaqun nisa. Ya, sebelumnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, inna dunya hulwatun khadira. Sungguhnya dunia itu adalah hijau dan manis. Hulwatun manis, khadira hijau. Manis untuk dilihat, untuk dirasa, dan hijau untuk dipandang. Wanita secara umum dunia seperti itu. Siapa yang cari dunia maka dia akan tenggelam karena manis dan enak dipandang. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Lalu Allah jadikan kalian tinggal di atas muka bumi buat apa? Untuk diuji. Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat apa yang kalian lakukan di muka bumi. Allah telah jelaskan bahwasanya dunia itu sendiri telah dihiasi oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala." Sungguh kami telah menghiasi bumi dengan perhiasan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling bagus ya. Jadi memang Allah sudah menghiasi dunia dengan berbagai macam fitnah. Kata Allah, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Kami hiasi bumi dengan perhiasan-perhiasan untuk melihat siapa di antara kalian yang amal yang terbaik. Makanya Allah mengatakan, Nabi mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian hidup di atas muka bumi. Fayanzura kaifa ta'malu, untuk melihat bagaimana kalian beramal. Kemudian Nabi berkata, fattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hatilah terhadap dunia dan lebih khusus hati-hatilah terhadap wanita. Kenapa? Fa inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takutlah kepada dunia. Ini takutlah kepada dunia. Waspadalah, maksudnya waspadalah terhadap dunia. Wattaqun nisa, waspada terhadap wanita. Fa inna awwala fitnati Bani Israel, fitnah pertama Bani Israel pada wanita. Kanat fin nisa, terkait wanita. Subhanallah, fitnah yang menjadikan mereka suatu bangsa yang tadinya mulia di zaman Nabi Musa. Wa anni faddaltukum 'alal alamin. Allah sebutkan, wahai Bani Israel, bersyukurlah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Kata Allah, wa anni faddaltukum 'alal alamin. Kami telah memuliakan kalian di atas seluruh suku-suku yang lain di zaman itu. Suku terbaik suku Bani Israel. Tapi mereka terfitnah. Di antara fitnah yang pertama memicu adalah fitnah wanita yang menimpa mereka. Kemudian mereka terjumus dalam fitnah-fitnah yang lain. Oleh karenanya wanita adalah fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel. Ini menunjukkan seorang waspada. Dimulai dari fitnah wanita, kemudian akan muncul pada fitnah-fitnah yang lainnya. Kemudian juga Rasulullah SAW ya, dalam hadis juga melarang hubungan haram dengan wanita dan menutup pintu-pintu fitnah. Makanya di antaranya Rasulullah SAW mengatakan misalnya dalam hadis, la yakhluwanna ar-rajulu bimra'atin illa kana syaitanu thalithahuma. Tidaklah berkhulwat wanita dan lelaki berkhulwat maksudnya Ibu, berdua-duaan.
berkhalwat kecuali setan yang ketiga. Jadi kalau ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berdua-duaan, maka setan akan hadir yang ketiga. Buat apa setan hadir? Untuk menggoda. Maka Rasulullah tutup, jangan sampai ada khalwat laki-laki dengan perempuan sebisa mungkin. Bahkan saya sampai nasihat kepada para dokter yang terkadang kalau kau dokter kemudian susternya perempuan, dia pintunya dibuka sehingga tidak berkhalwat, tidak tutup pintu tertutup sementara mereka cuma berdua. Khalwat itu berdua-duaan, tidak ada yang lihat dalam suatu ruangan. Namanya apa? Khalwat. Di depan banyak orang tidak. Misalnya saya ustaz, ada perempuan datang sini ngomong, tanya enggak apa-apa. Kita berduaan tapi di depan banyak orang. Yang tidak boleh itu dalam satu ruang tertutup yang orang tidak lihat. Karena setan pasti hadir, Nabi yang bilang. Dia hadir buat apa? Untuk menggoda, membisiki macam-macam. Setan gitu tugasnya. Bahkan tadi wanita saja berjilbab kalau dilihat lelaki, setan datang mungkin itu di balik jilbabnya mungkin pakai gini, di macam-macam disebutin. Oleh karenanya setan hadir ketiga untuk menggoda. Setan yang ketiga untuk membuat syahwat bergejolak. Taib Ustaz, bagaimana kalau chattingan berdua laki-laki perempuan? Apakah termasuk khalwat? Secara syar'i dia bukan khalwat. Karena khalwat itu ada pertemuan fisik laki-laki dengan perempuan. Tetapi kalau tinjau dari fitnah, berdua-duaan chattingan juga bisa menimbulkan apa? Fitnah. Maka seorang ketika chattingan dengan wanita sewajarnya. Jangan sampai kemudian berlebih-lebihan, lanjut, kemudian lama balas-balasan, kirim-kirim emoji dikirim-kirim ya. Ya Ustadz, kiki hehehe, itu bikin pusing kalau begitu. Ya. Ya, Ustadz apa hukumnya? Haram. Masa si haram si Ustadz? Saya kan wanita begini-begini Ustadz, masa haram sih? Ya udah buat kamu halal deh, akhirnya Ustadz terbawa. Syaitan menggoda. Padahal itu bukan khalwat. Ya, sama telepon berdua pun bukan khalwat. Suara hukum asalnya bukan aurat. Tetapi ketika berdua kemudian wanita menundukkan suaranya, lama-lama terfitnah. Buktinya dia betah ngobrol lama-lama sama wanita tersebut. Berarti dia sudah terfitnah. Kalau ngobrol sama istrinya nggak bisa lama-lama. Tapi kalau sama istri orang, dia pinginnya lama. Berarti ada kelezatan dia rasakan. Sebagaimana sang wanita kalau ngobrol sama laki-laki, sama suaminya cepat bi gitu. Tapi kalau sama laki-laki lain, ya akhi fillah, terus kaifa haluk ya, barakallahu fik, padahal ngobrol lama-lama terfitnah. Itulah syaitan memang seperti itu ya. Ya. Rasulullah juga bersabda, iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Waspadalah kalian dari menemui wanita tanpa ada mahram. Waspada. Namu ke rumah wanita tanpa ada laki-laki. Bertamu ke rumah wanita tanpa ada suaminya misalnya, tanpa ada mahramnya. Rasul mengatakan iyyakum wad-dukhul 'alan nisa. Enggak boleh bertamu kemudian perempuan, ayah suamiku belum datang, silakan masuk. Duduk, kemudian sambil nunggu ngobrol, enggak boleh. Haram hukumnya. Kenapa? Karena itu khalwat, tidak ada yang tahu ya. Sampai ada yang bertanya, Rasulullah, alhamu bagaimana dengan ipar? Kata Rasulullah, alhamu maut. Terkenal hadis ini, ternyata jadi judul sinetron ya. Iya, film ya. Masya Allah, terkenal hadis ini. Ternyata judul apa? Film. Alhamu maut, ipar adalah maut. Kata Nabi SAW, ipar adalah. Bahkan ipar tidak boleh. Alhamu itu bukan cuma ipar, ponakan. Maksudnya saudara laki-laki dari pihak istri, dari pihak suami. Entah kakak ipar, entah adik ipar, entah omnya suami. Entah bukan cuma ipar ya, bukan cuma ipar. Jadi alhamu itu kerabat lelaki apa? Suami. Saya ulangi, alhamu
itu kerabat lelaki suami. Adalah kematian. Bahaya. Kenapa dikatakan justru alhammu kematian? Alhammu. Kenapa? Karena kalau namanya kerabat lelaki masuk di rumah seorang wanita, kerabat suami masuk rumah wanita, tidak ada yang curiga. Tidak ada yang curiga. Itu kerabat. Sehingga setan lebih mudah untuk menggoda, ya. Dan terjadi fitnah, betul, wanita tertarik sama ponakan suaminya, wanita tertarik sama kakak suaminya, wanita tertarik dengan om suaminya, dan seterusnya. Setan menggoda. Sebenarnya tidak tertarik, tapi kan ada setan menggoda. Ya, kita harus jaga hidup cuma sebentar, kita jaga rumah tangga kita. Ya. Jangan mudah bermaksiat. Apa yang Rasulullah bilang dijalankan. Ya. Meskipun mungkin ipar atau kakak, saya nggak ngapa-ngapain istrimu, bukan memang nggak apa-apain istri saya, ini syariat. Syariat. Misalnya telepon kakak, "Dek, saya mau ke rumah ya." "Saya lagi enggak ada." "Ya saya tunggu sebentar aja." "Enggak usah, tunggu di luar." Jangan suruh masuk, enggak boleh. "Oh, itu ada kamar mandi di luar, kok tunggu di situ aja dalam kamar mandi." Enggak masuk, enggak boleh. Enggak boleh. Enggak boleh digampang-gampangan. "Oh, saya enggak ngapa-ngapain juga." Kan enggak apa-apain, kok sekarang enggak ada ngapa-ngapain. Nanti masuk dalam rumah, tutup pintu, ngobrol, setan masuk. Kalau setan bisa berbuat apa saja di luar nalar kita. Setan itu musuh yang luar biasa. Iblis itu sejak zaman Nabi Adam sudah hidup dan tidak mati-mati sampai sekarang. Dia tahu cara menggoda manusia. Oh, kalau perempuan ini godanya gampang, laki-laki ini godanya apa? Gampang. Cara pembicaranya mulai dari sini. Dia kasih ilham. Ilham dari siapa? Iblis. Ngomong ini dulu, mulai dari sini dulu, lirikan dulu. Fitnah wanita luar biasa. Kita banyak fitnah. Maksudnya fitnah wanita bagi laki-laki dan fitnah laki-laki bagi apa? Wanita. Dua-dua sama. Bahkan Rasulullah SAW melarang ya menutup pintu-pintu yang bisa menimbulkan fitnah. Tidak boleh berkhulwat, tidak boleh seperti itu. Ya. Oleh karena dalam Al-Quran juga, ya ini juga nasihat kepada wanita untuk tidak menjadi sarana setan untuk memfitnah lelaki. Ya. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa qulna qawlan ma'rufa wa la takhdha'na bil qawli wa qulna qawlan ma'rufa. Baik, saya sebutkan ya, misalnya dalam Al-Qur'an. Allah melarang atau menutup pintu-pintu fitnah. Contoh misalnya, satu wanita suruh pakai jilbab. Pakai jilbab. Ya. Pakai jilbab supaya tertutup auratnya, agar auratnya tertutup, jilbab yang syar'i, bukan jilbab yang tidak syar'i. Sudah kita jelaskan berulang-ulang, jilbab ini yang syar'i itu menutup aurat, kemudian tidak menarik perhatian. Tidak menarik perhatian. Menutup aurat maksudnya tidak terlihat lekuk-lekuk tubuhnya, kemudian tidak terlihat bagian tubuhnya, ya. Itu maksudnya menutup aurat. Ya, yang sampai ketat ya. Kemudian tidak menarik perhatian. Karena tujuan wanita pakai jilbab itu agar tidak digoda. Ini bukan malah pakai jilbab malah menggoda. Sekarang pakai jilbab fashion yang terbaru malah menarik perhatian. Baju terlalu banyak bunga-bunganya ya. Bunga matahari, bunga mawar, lengkap semua. Warna terlalu rame. Contoh, merah, kuning, hijau di langit yang biru, penuh warna. Cadar yang ada kupu-kupunya, begitu terbang. Semua punya lihat ya. Dan ini pakai jilbab untuk diperhatikan apa? Untuk diapain ya? Pakai jilbab itu supaya kau terjaga. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Pakai jilbab itu supaya kau dikenal wahai wanita, maka kau tidak digoda. Bukan sebaliknya, pakai jilbab supaya digoda ya. Makanya Rasulullah sebutkan bahwasanya di antara penghuni neraka kasiyat nisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bakhti al-ma'ilah. Wanita-wanita yang pakai pakaian tapi telanjang, berjalan berlenggak-lenggok,
kemudian kepalanya ada sanggul sangat tinggi sehingga seperti punuk onta. Ini contoh dari Nabi, bosnya itu menarik perhatian. Dia sehingga dari jauh orang pengen lihat. Pengen lihat ya. Tapi Allah berfirman, contoh dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna." Kata Allah, janganlah memukulkan kaki mereka agar suara khalkhal, yaitu suara apa? Perhiasan kaki terdengar. Contoh ini. Dalam Al-Quran Allah sebutkan dalam surat apa? An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Quran surat An-Nur ayat 31. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yadribna bi arjulihinna." Janganlah mereka mukul kaki mereka, liyu'lama ma yukhfina min zinatihin. Agar suara jangan sampai terdengar suara perhiasan mereka. Dulu wanita dulu pakai mungkin ada gelang kaki ya. Gelang kaki mungkin ada bunyi-bunyi, kalau dia jadi bunyi kring kring kring. Kring 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 kayak kucing itu loh. Kucing kan ada kali. Jadi kalau dia jalan sedikit bunyi. Ini dulu Allah larang. Kenapa? Meskipun kakinya tidak kelihatan. Padahal kakinya tidak kelihatan. Kakinya tertutup. Itu pun Allah larang. Kenapa? Karena orang jadi pikiran. Lihat, bunyi apa itu? Segera melihat, kucing, meong-meong. Lihat. Menarik. Kemudian jadi membayangkan macam-macam. Oh, itu mungkin emasnya gede, apalagi. Jadi, itu aja kakinya tutup dilarang. Gimana kemudian kakinya dibuka. Kakinya dibuka. Allah suruh untuk berkata-kata yang baik. Berkata-kata jangan mendayu-dayu. Fala takhdha'na bil qaul. Jangan mendayu-dayu, merendahkan suara, mendayu ketika berbicara. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32. Al-Ahzab 32. Ya. Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Wa qulna qawlan ma'rufa. Kata Allah, jangan mendayu-dayu kalau berbicara. Jadi bicara itu wajar-wajar aja. Sama laki-laki yang bukan mahram. Sama suami tidak apa-apa mendayu-dayu, justru itu bagus. Dengan suara menimbulkan syahwat bagi lelaki itu dituntut bagus, ya. Bukan malah sama suami malah biasa-biasa, enggak. Tidak apa-apa mendayu-dayu, tapi buat suami, ya. Ya. Tapi kalau sama laki-laki lain, maka di tengah-tengah, wa qulna qawlan ma'rufa, tidak keras-keras. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Ya, enggak juga. Enggak, kan gitu, biasa aja kali ya. Ya. Enggak gitu juga. Allah tidak suruh angkat suara biasa. Jangan juga merendahkan. Ustaz, subhanallah. Ustaz juga manusia, ustazmu laki-laki, ya. Kalau ustaz kelainan enggak apa-apa. Ini ustaznya laki-laki normal. Maka Allah larang. Ini semua apa? Menutup pintu fitnah. Menutup pintu fitnah. Termasuk tadi saya katakan mendayu-dayu dalam chattingan. Hati-hati dalam apa? Chatting. Jangan sampai terlalu banyak emoji, ya. Jangan emoji aneh-aneh, ya. Gini tulisannya, emoji, ya. Ya? Benar ini tulisannya? Jangan aneh-aneh, ya. Jangan. Biasa-biasa aja, seperlunya saja. Tidak dilarang. Wanita datang kepada Nabi bicara, bertanya. Tidak aneh-aneh. Karena kalau enggak, wanita menjadi perangkap syaitan untuk menggoda para lelaki. Maka ini ibu-ibu harus sadar akan hal ini. Kemudian Allah juga suruh jangan keluar rumah kecuali kalau ada keperluan. Ini yang paling berat ini.
Kalau ada keperluan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qarna fi buyutikunna." Wa qarna fi buyutikunna. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Istiqrar, itu nyaman, tenanglah, tetaplah tenanglah di rumah-rumah kalian. Sampai Allah mengatakan rumah kalian bukan rumah suami. Itu nikmati rumah tersebut. Itu rumah milik suami padahal ya enggak. Rumah ibu, rumah suami, rumah ibu. Rumah ibu kan. Tapi Allah mengatakan tetaplah di rumah kalian. Itu jadikan rumah itu nyaman, rumah sendiri, jangan sering keluar. Dalam surat Al-Ahzab sama ayat 33 juga surat Al-Ahzab ayat 33. Ini dalil ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wanita kalau dalam rumah dapat pahala jika dia niatkan untuk menjalankan perintah Allah. Dia enggak keluar-keluar di rumah aja, apalagi dia ada kegiatan zikir, ngaji, baca Quran, ngurus anak, ngurus suami, bersih-bersih rumah. Dapat pahala. Dia di rumah saja niatnya untuk menjalankan perintah Allah dapat pahala. Laki-laki di rumah diusir, ngapain di rumah aja, kerja sana keluar. Dia dapat pahala kalau keluar rumah. Kalau perempuan dalam rumah dapat pahala. Itu kemuliaan bagi wanita. Mau laki-laki keluar baru dapat pahala. Perempuan juga kalau dia keluar pakai jilbab dapat pahala. Laki-laki pakai jilbab saja enggak ada pahalanya. Perempuan di luar rumah juga dapat pahala ketika dia pakai busana muslim, jilbab Islami, busana muslimah. Luar biasa. Ini semua adalah bentuk preventif dari Allah Subhanahu wa taala agar seorang tidak melanggar ya. Makanya Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, tadi sudah kita sebutkan, innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita adalah aurat. Fa idza kharajat, jika dia keluar istashrafa syaitan, maka diintai oleh syaitan untuk menggodanya. Kemudian kata Nabi, wa aqrabu ma takunu min wajhi rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha. Dan wanita paling dekat dengan Allah ketika di rumahnya. Ini yang ngomong Nabi. Wanita yang paling dekat, kondisi dia wanita seperti orang salat. Apa orang paling dekat dengan Allah ketika sedang sujud? Wanita paling dekat dengan Allah ketika sedang di rumahnya. Dia konsen ibadah, tidak cari perhatian laki-laki, tidak genit sama laki-laki lain, tidak memfitnah laki-laki lain, sibuk di rumah, seperti itu. Jadi ibu-ibu, saya harapkan berubah sikap. Sekarang kita berusaha belajar enjoy di rumah. Gimana caranya enjoy di rumah? Ibu-ibu rumahnya gede-gede. Dulu istri-istri Nabi rumahnya sempit-sempit. Mungkin cuma 3 kali 4, tapi mereka enjoy. Mereka nikmati karena mereka tahu di rumah adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu rumahnya gede, Masya Allah. Kamar mandi aja 3 kali 4. 2 kali 3 lah, tidak. Belum ruang tamu, belum ruang. Tidak enjoy, tidak merasa. Kenapa? Hati bermasalah. Maka coba dirubah mindset bagaimana saya bisa nyaman di rumah. Banyak kita bisa lakukan zikir, baca Quran, yang mau senam-senam sendiri, terus anak-anak. Ya, kalau ada keperluan keluar tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Ya. Tapi kemudian di antara juga tindakan menutup pintu fitnah, Allah melarang tabarruj. Janganlah kalian berhias. Janganlah kalian keluar dalam kondisi tabarruj. Tabarruj itu berhias. Tabarruj artinya buruz, keluar. Zuhur, keluar dan berhias. Dalam kondisi berhias. Ini tidak boleh. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Sama dalam surat Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 33. Makanya wanita kalau keluar, dia secukupnya, jangan dia berhias, kecuali dia ketemu wanita sesama wanita, boleh. Kalau sama wanita dia berhias, dia pakai ini gincu, pakai macam-macam, ya boleh. Tapi kalau dia keluar akan dibakar oleh lelaki, maka tidak boleh. Dia secukupnya aja, pakai bedak supaya tidak kena terik matahari misalnya. Dia pakai lifen yang supaya tidak bikin kering, itu aja.
Nggak boleh kemudian pakai spidol ungu di sini, kemudian sini merah jambu, kemudian di sini pakai apa namanya warna orange, di sini merah meron, sini merah macam-macam. Nggak boleh. Ini yang banyak dilanggar oleh ibu zaman sekarang. Ibu sekarang yang cuma pakai bedak sama nggak ada kan, semuanya pasti berhias kan? Ya enggak apa, ini kan ibu-ibu sendiri. Tapi kalau untuk bertemu lelaki lain tidak boleh. Ibu tidak boleh berhias untuk lelaki lain. Kalau ibu takut kepada Allah, ibu hanya berhias kepada suami. Maka seorang terbiasa, kalau wanita terbiasa, dia hanya berhias untuk suami. Maka ketika di rumah dia akan fokus berhias untuk suami. Tapi sekarang kebalik, ibu-ibu kalau mau keluar rumah baru berhias. Di depan kaca setengah jam. Spidol sana, tipex lagi, spidol lagi, tipex lagi. Tapi kalau sama suami seadanya. Sama suami apa? Seadanya. Suaminya disuruh qanaah. Ini. Maka Allah larang. Ini semua agar ibu-ibu tidak menjadi jaring syaitan untuk menangkap, menjerat para lelaki. Sebut wanita itu habailu syaitan. Itu perangkap-perangkap jaring-jaring syaitan. Untuk apa? Untuk menjerat para lelaki. Maka ini penting. Ini semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala harus diperhatikan. Ya. Baik. Maka Allah sebutkan kalau ada godaan datang, ibu-ibu, ya, fitnah lelaki, fitnah wanita. Jangan wanita menjadi sumber fitnah dan juga wanita jangan terfitnah. Ya, benar dikatakan bahwasanya fitnah terbesar bagi laki wanita, tapi juga fitnah terbesar bagi wanita juga apa? Laki-laki. Wanita bisa terfitnah laki-laki, ketampanannya, kalau enggak tampanannya kekayaannya, ya terfitnah. Banyak rumah tangga rusak bukan cuma laki-laki yang selingkuh, perempuan juga selingkuh. Ya. Makanya dulu dikatakan sekolah mengatakan jangan biarkan istri tinggal di tempat yang tinggi. Kalau ada kamar jangan di lantai 2. Nanti kebanyakan lihat orang di luar. Kalau ada banyak lihat orang di luar, nanti mulai melakukan perbandingan dengan suaminya. Akhirnya hilanglah kebahagiaan dengan suaminya. Dilihat laki-laki lebih kaya, laki-laki lebih ganteng, lihat lagi, apalagi sudah sering nonton film Korea, selesai urusan. Dulu zaman nggak ada medsos, jangan rumah tinggi-tinggi. Ini terlalu banyak lihat luar. Ada gitu, ada yang ini, lihat suaminya ternyata hilang rasa cintanya. Tadi kebahagiaan yang ada, tadi dia udah nyaman sama suami, bahagia, Allah cabut. Kenapa? Dia bermaksiat. Saya sudah beberapa kali sampaikan, tapi sampaikan lagi. Saya katakan dulu, sahabiat dulu banyak yang merasa suaminya terbaik. Seperti Ummu Salamah, ketika suaminya meninggal, dia mau berdoa, ya Allah gantikan aku suami lebih baik. Tapi dia bingung mengucapkannya. Sehingga dia berkata, man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku? Dalam hatinya enggak ada yang terbaik. Padahal masih banyak yang terbaik. Ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Nabi. Tapi menurut dia suami yang terbaik. Kenapa? Karena dia tidak pernah nengok-nengok laki-laki lain. Sehingga Allah berikan dia kebahagiaan di situ. Sama ketika Ummu Darda ketika suaminya meninggal Abu Darda dilamar oleh Muawiyah, dia enggak mau. Padahal Muawiyah siapa? Raja, khalifah atau gubernur negeri Syam. Enggak mau. Kenapa saya mau hidup menjanda sampai meninggal supaya saya ketemu suami saya di surga? La uridu li Abi Darda badilan. Saya tidak mau suami saya diganti dengan kamu, enggak mau. Padahal Abu Darda biasa-biasa saja. Tapi kenapa? Karena Ummu Darda tidak pernah melakukan studi banding, itu masalahnya. Lihatlah Nailah bintul Farafisah, sama. Dia masih muda. Ummu Darda itu masih muda, suaminya tua. Abu Darda meninggal. Nailah bintul Farafisah juga wanita muda, suaminya Utsman bin Affan meninggal, dia tua. Tapi ketika lamar enggak mau, dia enggak mau diganti suaminya. Dia ingin cintanya kepada Utsman tetap terjaga, enggak mau. Sampai diriwayatkan, disebutkan, Allah alam atas benar atau tidak, disebutkan giginya sangat indah. Nailah bintul Farafisah kalau tersenyum, giginya sangat indah. Banyak orang terfitnah gara-gara giginya. Maka dia ompongin giginya supaya tidak ada yang bicara lagi tentang apa giginya. Supaya tidak jadi timbul fitnah, dia tidak mau. Dia menganggap Utsman yang terbaik. Kenapa? Tidak pernah melakukan apa? Ibu-ibu? Tidak pernah melakukan apa? Studi banding. Itu masalahnya.
Nah, ibu-ibu itu bikin studi banding. Studi banding yang nonton film Korea. Suaminya dibandingkan dengan Korea. Putih, cantik, ganteng, bersih. Lihat suaminya, donat gosong. Makanya, akhirnya apa? Allah cabut kebahagiaan dari kita. Tidak bahagia. Hidup dalam khayalan. Lihat laki-laki lain, istri, suami yang harusnya membuat dia bahagia, hilang kebahagiaan. Kenapa? Terlalu banyak studi banding. Oleh karenanya seorang bukan cuma laki-laki yang disuruh tundukkan pandangan, wanita juga disuruh tundukkan pandangan. Kita tambah di sini yang keberapa? Yang ke-6. Jangan tundukkanlah pandangan. Tundukkan pandangan. Dalam surat An-Nur. Tundukkan pandangan itu maksudnya apa? Jangan studi banding. Dalam surat An-Nur ayat 30, Quran surat 24 ayat 30. Ini studi banding ini bikin musibah ibu-ibu. Lihat temannya, ketemu temannya, terus teman suaminya bawa mobil yang bagus, sementara dia naik Grab, akhirnya dia mulai akhirnya dia tidak mensyukuri nikmat apa? Suaminya. Dia tidak mensyukuri usaha suaminya. Mulai dia berangan-angan sehingga sendiri dia akhirnya tidak bahagia. Akhirnya tidak bahagia. Sebenarnya pembahasan kita ini cocok buat audiensnya laki-laki karena audiensnya ibu-ibu saya rubah pembahasannya. Saya cuma ingin bahas jangan sampai ibu-ibu jadi perangkap setan, jadi jaring untuk menjerat para lelaki. Maka lakukanlah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz jika tergoda tahu-tahu ada lelaki masuk kirim WA? Tahu-tahu ada yang telepon, tahu-tahu depan ini, tahu-tahu lagi dalam lift tiba-tiba berdua. Nah, itu namanya setan menggoda. Maka jangan pernah kasih celah. Ibu-ibu, jangan pernah kasih celah. Ini yang keberapa ini? 7. Jangan kasih celah. Lihat kisah Maryam dalam surat surat Maryam Surat 19 ayat 17 ayat 18. Quran surat 19 ayat 17 sampai 18. Allah berfirman, ya. Wadhkur fil kitabi Maryam idh intabadat min ahliha makanan syarqiyya. Dan sebutkanlah, ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran. Ketika dia menjauhkan diri dari keluarganya, dia ingin beribadah, dia menjauhkan diri dari keluarganya di suatu tempat sebelah timur Palestina. Kata Allah, "Fattakhadhat min dunihim hijaban." Ya, sampai ayat 19 ya, sampai ayat 17 sampai 19. Fattakhadhat min dunihim hijaban, maka dia pun menggunakan hijab agar dia bisa tertutup. Farsalna ilaiha ruhana, maka kami utus kepada dia Jibril alaihissalam. Jibril kan malaikat. Kata Allah, "Fatamatsala laha basyaran sawiyya." Maka Jibril pun menjelma menjadi laki yang sangat sempurna, laki-laki sangat tampan. Maryam sendiri tiba-tiba datang lelaki tampan masuk berkhalwat dengan dia. Subhanallah, lelaki tampan, sempurna kata Allah, basyaran sawiyya. Tapi apa yang dilakukan Maryam? Tidak kasih celah. Langsung dia berkata, qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan lelaki ini. Wahai sang lelaki, bertakwalah kepada Allah. Dia tidak kasih celah. Dari mana? Punten ka dia, mangga, monggo. Enggak ada. A'udzu birrahmani, aku berlindung kepada Allah. In kunta, bertakwalah kepada Allah, jangan ganggu saya. Tidak kasih celah. Wanita itu banyak tergoda, selingkuh gara-gara kasih celah. Apalagi kita ini ramah tapi berlebihan, terlalu ramah. Berlebihan, ketawa ketiwi sama orang, ketawa ketiwi. Ada banyak kasus. Dua orang berteman,
sepasang lelaki suami istri keluar berteman rusak. Ternyata istri ini jatuh cinta sama suami ini, istri jatuh cinta sama suami ini. Buyar. Kenapa? Tanpa ada gap di antara mereka. Ya. Memberi celah. Kita kalau mau selamat jangan kasih celah sama lelaki yang bukan mahram. Enggak ada. Jangan kasih celah. Kapan kasih celah? Lelaki lebih pintar. Kata-katanya gombal. Ini akhirnya ibu terbawa. Rumah tangga rusak. Mengerikan. Kalau kita dengar cerita mengerikan. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Hidup cuma sebentar. Jangan sampai kebahagiaan yang sudah Allah berikan kepada kita, kita buang. Hanya karena syahwat yang sejenak, sebentar, akhirnya kita mengorbankan kebahagiaan dunia kita dan kita mengorbankan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Maka seorang bertakwa kepada. Caranya bagaimana? Tinggal ikuti perintah-perintah Allah dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai menjadi jeratan iblis ya untuk menggoda para lelaki. Karena wanita memang dimanfaatkan untuk menggoda lelaki. Saya sering sampaikan, lihatlah bagaimana di sana. Semua iklan perempuan. Iklan odol perempuan. Ya. Iklan mobil pakai perempuan. Iklan apa lagi? Iklan susu pakai, iklan air minum pakai perempuan. Iklan perumahan pakai perempuan. Semuanya pakai perempuan. Karena maksudnya orang lihat dulu perempuannya baru kemudian lihat apa? Iklannya. Karena memang menarik, perempuan yang didirikan oleh orang-orang barat sebagai barang dagangan. Mau cerita sana kerusakan di sana luar biasa. Tapi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang saya sampaikan. Maka hati-hati anak-anak kita, jangan sampai kita jaga ya. Kalau wanita hati-hati dengan fitnah lelaki, anak kita laki-laki hati-hati dengan fitnah apa? Wanita. Zaman sekarang mau berzina sangat-sangat mudah ya. Sangat-sangat mudah. Wanita diekspos di mana-mana. Tidaklah kita lihat medsos kecuali lihat wanita terbuka auratnya. Mau dengar kajian terkadang iklannya juga iklan wanita. Mau beli YouTube Premium duit tidak ada. Akhirnya nonton YouTube iklannya kadang wanita. Maka semoga Allah menjaga kita semua, menjaga ibu-ibu. Ibu-ibu sabar hidup ini, jalani bertakwa kepada Allah sampai maut menjemput, sehingga kita berpindah pada kehidupan yang lebih indah, lebih bahagia di alam yang lain. Tapi demikian saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan lain. Hati-hati ibu-ibu, jangan jadi fitnah bagi lelaki ya. Ibu menjadi wanita soleha, insyaAllah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih.